Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 3A akan membahas materi. Untuk yang pertama, latar belakang. Teknologi virtualisasi menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan dunia komputer modern. Dengan virtualisasi, satu perangkat keras dapat menjalankan banyak sistem operasi secara bersamaan melalui virtual machine, VM, hypervisor sebagai pengelola VM. Berperan penting dalam pembagian dan pengaturan sumber daya. Teknologi ini digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi, keamanan sistem operasi, hingga layanan cloud computing. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai virtual machine dan hypervisor menjadi sangat relevan untuk memahami perkembangan sistem operasi. Untuk yang selanjutnya, ada tujuan virtual machine dan hypervisor. Di sini ada menjalankan banyak sistem operasi dalam satu komputer, terus ada isolasi dan keamanan, menjalankan banyak VM secara bersamaan, optimasi kinerja servis, manajemen dan kontrol, yang terakhir pengujian dan pengembangan aplikasi. Terus ada konsep dasar virtual machine dan hypervisor. Untuk yang pertama, virtualisasi. Virtualisasi adalah teknik untuk menciptakan versi virtual dari perangkat keras komputer. Dengan virtualisasi, satu server fisik dapat dijalankan menjadi banyak server virtual. Untuk yang kedua, arsitektur hypervisor. Hypervisor bekerja melalui beberapa komponen. Untuk yang pertama, virtual machine monitor VMM. Untuk yang kedua, host OS untuk tipe 2. Untuk yang ketiga, GUIS OS. Dan yang terakhir, hardware abstraction layer. Sejarah virtual machine. Nah, pada 1960, IBM membuat konsep awal untuk meneliti virtualisasi pada mainframe, di mana membagi komputer besar agar bisa digunakan banyak pengguna. Terus 1972, virtual machine pertama diluncurkan oleh IBM, di mana mainframe ini menjadi dasar konsep bahwa satu mesin fisik bisa menjalankan banyak mesin virtual. Nah, pada 1999, virtualisasi divisi x86. Virtualisasi ini tidak hanya digunakan untuk mainframe, tetapi juga bisa digunakan untuk komputer kantor dan server. Nah, pada 2002, Ken Open Source diluncurkan. Virtualisasi mulai berkembang luas karena komunitas dapat mengembangkan teknologi ini secara bebas. Nah, pada 2006, KVM diperkenalkan Kumret menggunakan KVM atau Kernel Based Virtual Machine. Linux kini bisa berfungsi langsung sebagai hypervisor. Pada 2007, virtualisasi mulai dipakai secara serius di dunia industri dan perusahaan. Dan 2008, Hyper-V dan LXC. Microsoft menambah Hyper-V ke Windows Server. Linux Container diluncurkan pada tahun ini. Nah, pada 2010, KVM menjadi standar di RHEL, Red Hat Enterprise in Linux 6.0, menjadikan KVM sebagai satu-satunya opsi virtualisasi. KVM menjadi standar utama di dunia Linux Enterprise. Nah, pada 2011, IBM, Red Hat, HP, dan Intel
membentuk aliansi untuk mempercepat adopsi KVM virtualisasi berbasis open source semakin kuat dan dipercaya oleh industri. Nah, 2013 kita langsung lompat ke 2013. Dockster, IBM merilis Dockster. Dockster diluncurkan dan mempopulerkan teknologi kontainer. Aplikasi bisa dijalankan cepat, ringan, dan konsisten di berbagai server. Nah, pada 2014, Rockets diluncurkan sebagai alternatif kontainer, menunjukkan pesatnya perkembangan teknologi kontainer. Menguji sistem operasi menggunakan pengguna dapat menguji OS tanpa memodifikasi komputer utama. Server virtualisasi untuk menjalankan banyak server virtual di satu perangkat fisik. Terus cloud computing bergantung pada hypervisor untuk menjalankan ribuan VM secara paralel. Nah, keamanan sistem yaitu tempat aman untuk menjalankan aplikasi yang beresiko tinggi. Terus pengembangan perangkat lunak, pengembangan aplikasi menggunakan VM untuk simulasi berbagai OS tanpa perlu banyak perangkat fisik. Kesimpulan, virtualisasi dan hypervisor merupakan teknologi dalam virtualisasi modern. Teknologi ini memungkinkan pemanfaatan perangkat keras secara efisien, menjadikan lingkungan terisolasi menjadi dasar bagi pengembang sistem operasi, cloud computing, dan keamanan sistem informasi. Tanpa teknologi, pengembangan sistem komputasi modern akan jauh lebih sulit dan mahal.